Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di bisnis dan investasi ya. Tampaknya diskusi kita makin menarik. Ada beberapa teman yang sudah komentar di YouTube. Lumayan responnya cukup bagus. Karena itu saya buat lagi video selanjutnya. Kita akan membahas tentang eh, filosofi tentang bisnis dan investasi, filosofi tentang ekonomi, tentang sistem yang ada di dalam diri kita, dalam sistem ekonomi yang ada sekarang ya. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana Pak kalau misalkan free financial, semua orang free financial. Kita juga sudah membahas, kita berandai-andai, berimajinasi. Ya, kalau semua orang bisa mencapai free financial, apakah lantas membuat hidup jadi lebih bagus? Ya, atau justru malah sebaliknya? Ya, kalau semua cari uang begitu mudah, lalu kemudian apakah membuat hidup jadi lebih bagus? Ya, sudah kita bahas dan semoga teman-teman juga sudah merenungkan, semoga bisa dapatkan ID-nya. Sekarang saya akan kembali mencoba untuk menggugah pikiran Anda ya, lebih dalam lagi. Berpikir ulang lagi. Oke, berarti sekarang kita semua percaya dong ya, kita semua hidup di dalam sebuah sistem. Sistem keuangan itu ada sebuah sistem. Jadi ada polanya, betul? Ada sebuah sistem, ada sistem keuangan. Di mana kita harus juga paham apa sebenarnya yang dimau oleh sistem ini. Oleh si pembuat sistem sebenarnya. Ya, jadi sistem ini pasti ada pembuatnya, betul ya? Oke. Akan selalu ada pembuatnya. Nggak mungkin sistem itu muncul secara tiba-tiba. Nggak mungkin ya, kecuali sistem semesta ya. Pola semesta itu muncul secara tiba-tiba. Ada pembuatnya, ya ada. Semua sistem pasti ada pembuatnya ya. Sistem semesta yang buat siapa? Ya, kita bisa perdebatkan itu. Tapi kalau sistem keuangan yang buat siapa? Pasti manusia yang buat, betul? Ya, kalau manusia yang buat, sistem itu dibuat pasti akan ada tujuan, pasti akan ada maunya. Ya, jadi selalu fokusnya ke sini, teman-teman. Pola pikirnya seperti ini. Apa yang dimau oleh sistem? Karena kita ini hidup di dalam sebuah sistem. Kamu nggak bisa mengatakan people power. Yes, ayo salam people power. Kita hancurkan sistem. Nggak bisa. Ya, jadi menurut saya itu sulit sekali dilakukan. Kalau kamu mau keluar dari sistem, menurut saya sekarang saya tidak memprovokasi untuk kamu melawan sistem yang ada. Ya, saya lebih berpikir realistis, udahlah, kita hidup di dalam sistem, lebih baik kita mempelajari sistem ini, kita pelajarin, lalu kemudian kita cari maunya apa yang mau dicari, apa yang mau dituju oleh sistem ini. Ya, seperti contoh misalkan, ada konsep tentang free financial, misalkan. Apa itu free financial? Oh, keadaan ini adalah sebuah keadaan di mana semua orang bisa cari uang dengan mudah. Uang bekerja untuk Anda, uang mengejar Anda. Anda tinggal duduk-duduk dapat uang, transferan terus happy, 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 happy. Kalau semua orang seperti itu, dengan kata semua ya, sistem dibuat untuk semua. Kalau semua orang seperti itu, apakah free financial yang seperti itu sesuai dengan apa yang dimau oleh pemerintah? Bukan pemerintah, sorry. Yang dimau oleh pembuat sistem. Ingat, pemerintah bukan pembuat sistem. Yang membuat oleh sistem. Ya, arahkan semua ke situ. Karena itu kemarin saya pancing dengan pemikiran bahwa kalau misalkan semua orang happy, semua orang cari duit gampang, uang bertebaran di mana-mana, apakah lantas membuat semuanya jadi lebih baik? Ya, ini karena konsep free financial ini yang mau kita kejar. Tidak jarang kalau teman-teman belajar law of attraction, belajar membuat impian, belajar membuat goal. Free financial ini termasuk dalam bagian goal. Ya, bagian goal dari yang teman-teman inginkan. Saya Pak kepingin free financial, Pak. Itu goal saya. Oke, bagus Anda punya goal. Tapi balik lagi, apakah goal Anda sudah sesuai dengan sistem apa enggak? Maksudnya sesuai dengan sistem apa? Sesuai dengan apa yang dimau oleh si pembuat sistem. Kalau ternyata itu tidak, berarti sangat sulit goal itu dicapai karena boleh dikatakan sistem tidak menyetujui, sistem tidak memungkinkan kita untuk melakukan itu. Sehingga kalau itu terjadi, maka kalau itu terjadi, maka free financial ini sebenarnya cuma sebuah dongeng. Cuma sebuah impian yang kosong. Ya, cuma sebuah halusinasi. Ya, sebuah impian yang tidak akan mungkin tercapai. Kita hanya berpikir mungkin akan tercapai, mungkin akan tercapai. Tapi semakin kita coba, kok semakin jauh ya? Ya, kok semakin jauh. Paham ya? Saya memandangnya dari sisi berbeda. Kalau Anda belajar spiritual,
Kita memandangnya dari sisi impiannya, betul? Dari sisi hope, dari sisi harapan, ya, dari sisi probabilitas bahwa kita bisa mencapai itu. Bagus. Tapi kalau dari sisi bisnis dan investasi, kita tidak menggunakan itu. Kita menggunakan logika, kita menggunakan sebuah penjelasan yang logis. Logis ya, yang kira-kira masuk akal nggak? Kira-kira mungkin nggak dilakukan? Karena itu saya membawa teman-teman di sini yang sebagian besar adalah member dari spiritual, ya, akan saya coba, saya gugah pemikirannya. Yuk, kalau kita spiritual kita menggunakan no mind, kalau di dalam kelas bisnis investasi kita menggunakan mind. Ya, kita gunakan mind, kita pakai logika. Ya, karena itu saya pancing ke yang satu pertanyaan. Kalau semua orang gampang cari uang, semua orang cuma duduk-duduk di rumah, uang datang sendiri, hanya jualan NFT, hanya jualan Bitcoin, lalu kemudian happy, semuanya happy, seperti yang terjadi di tahun 2020, seperti yang terjadi tahun 2021, semuanya happy, ya. Anda ngapain aja, terbitkan koin happy, beli NFT happy, beli saham gorengan happy, semuanya happy, uang bertebaran di mana-mana, gampang sekali cari uang, banyak miliuner-miliuner muda, ya Anda tinggal bikin startup happy, semuanya happy ya, nggak ada orang susah, semua cari uang gampang. Ya, pertanyaan sederhana, apakah keadaan ekonomi seperti itu yang dimau oleh si pembuat sistem? Kalau jawabannya iya, maka itu akan diteruskan. Tapi kalau jawabannya tidak, maka itu akan dimusnahkan. Kenyataannya, Anda lihat sendiri sekarang, ya kan, gampang kan? Apakah hal seperti itu, hal seindah itu akan berlangsung selamanya atau cuma sementara? Kalau itu berlangsung cuma sementara, berarti tidak sesuai dengan sistem. Ya, karena itu tugas kita harus mengetahui bagaimana sistem keuangan ini berada, dimainkan. Bagaimana sistem ini dimainkan? Sistemnya bagaimana? Polanya bagaimana? Itu nomor satu. Ya. Nomor dua adalah kita harus, dengan kita mengetahui sistemnya bagaimana, maka kita sekarang harus mengetahui maunya sistem ini apa. Make sense? Ya, ingat ya, ini bukan dogma, ini bukan belief system, oke? Anda harus pakai logika. Ya, dicerna benar-benar, dipahami betul-betul. Kalau nggak setuju, tentu saja boleh. Ya, tentu saja boleh. Beradu pendapat boleh. Ya, kita biasakan untuk berdiskusi dengan sehat. Kita beradu pendapat. Anda nggak suka, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Anda nggak setuju, nggak ada masalah. Anda mau menyampaikan sesuatu, di mana nggak setujunya, itu lebih bagus lagi. Oke? Daripada cuma sekedar mencaci maki, nggak ada gunanya. Ya, nggak ada guna. Tapi poinnya adalah, yuk kita diskusi. Ini saya akan sampaikan menggugah pikiran Anda. Tujuan saya ingin menggugah pikiran Anda. Karena percuma Anda teriak-teriak terus, saya mau cari uang dengan gampang, dengan mudah. Tapi kalau Anda nggak tahu sistemnya, gimana caranya? Oke? Sama seperti main sepak bola. Anda main sepak bola, Anda nggak tahu aturan mainnya bagaimana. Ya, bagaimana, apa yang mau dicapai. Saya sepak bola, supaya saya menang bagaimana caranya? Nggak tahu. Ya, bahwa main sepak bola itu nggak boleh pegang pakai tangan, bahwa sepak bola itu main nggak boleh offset, nggak boleh tackling, bagaimana cara tackling, bagaimana cara dribble, semuanya Anda nggak tahu. Yang penting main aja. Ya, Anda nggak akan bisa maksimal. Supaya Anda bisa tahu, sebelum main sepak bola, pelajari sistemnya dulu. Bagaimana aturan mainnya, betul? Anda tahu aturan mainnya, baru kemudian bagaimana memaksimalkan. Apa goalnya? Oh, goalnya adalah masukkan bola ke gawang lawan. Oh, itu. Bagaimana cara mainnya? Oh, kita harus bermain efisien. Ya, mulai dari belajar sistem. Pelan-pelan. Nanti akan saya kembangkan lagi. Ya, pelan-pelan. Oke? Nanti kita akan belajar bagaimana sistem keuangan ini terbentuk. Siapa pembuat uang? Nah, contoh sederhana. Siapa yang buat uang ya? Pemerintah. Oh iya? Kenapa kita bisa punya utang segitu besar? Ada sebuah sistem. Ya, semoga sempat dibahas. Karena biasanya membahas seperti itu di tempat umum juga rawan biasanya ya. Biasanya juga rawan karena yakin pasti ada pihak-pihak tertentu yang juga pasti akan ngegas karena kepinginnya semua orang itu terlena. Semua orang itu tersesat sehingga orang tidak tahu sistem, sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu saja yang tahu tentang sistem ini. Orang yang tidak tahu sistem akan selamanya akan jadi korban. Saya ulang lagi, orang yang tidak mengetahui sistem selamanya akan jadi korban. Kamu akan kebingungan terus, dan kebingunganmu itu ada keberuntungan bagi saya.
Good? Ya, tentu saja ketika ada orang yang mau mencoba untuk membuka sistem, orang yang tahu sistem pasti akan melawan. Nggak mungkin nggak, karena kebingungan orang lain, kebodohan orang lain itu diperlukan. Oke? Oke, terakhir saya akan pancing lagi pikiran teman-teman semuanya dengan sebuah cerita. Oke, semoga cerita ini bisa menjawab, saya tidak menjelaskan secara detail ya. Nah, maksudnya apa? Semoga cerita ini bisa Anda hubungkan dengan apa yang baru saja saya omongkan tadi. Ini berkaitan dengan sistem ekonomi kita. Penting sekali ya, Anda harus tahu betul, penting. Oke, kita bisa diskusikan cerita ini. Ada seorang ayah di sini punya 3 orang anak yang sudah gede-gede. Ya, anak pertama, anak kedua, anak nomor 3. Oke, mereka tinggal di sebuah mansion yang sangat besar. Ya, rumah saya tidak ini mansion ya. Jadi mansion itu rumahnya gede banget, bukan cuma rumah biasa, rumahnya gede banget. Ya, di rumah ya, karena saya nggak bisa gambar rumah, udah gitu aja. Lalu kemudian si ayah ini hendak pergi ke luar negeri selama 1 bulan. Ya. Lalu kemudian dia mengatakan pada anak pertama, anak kedua, anak nomor 3, dia mengatakan seperti ini. Anak-anakku, ayah akan pergi ke luar negeri. Tolong kalian urus rumah ini. Tolong kalian urus rumah ini dengan baik. Ya, urus maksudnya bersih-bersih, ranjang dirapiin, barang jangan berantakan, rumput dipotong, ya, dibersihin total. Oke? Sehingga pada saat ayah pulang, rumah ini tetap bersih. Oke? Tidak ada pembantu yang datang. Jadi tidak ada pembantu, tidak ada ayah pergi, pembantu pun juga nggak datang. Ya, jadi jangan tanya, kan orang kaya punya pembantu, nggak boleh. Nggak ada seperti itu. Jadi pembantu pun juga nggak datang. Ya, anggaplah mereka tinggal di atas gunung lah gitu ya. Oke? Nah, lalu kemudian si ayah mengatakan seperti ini, sebagai rewardnya, ya sebagai hadiahnya, kamu akan saya kasih kartu nama saya. Kalau kamu bersih-bersih rumah, kamu akan saya kasih kartu nama saya. Ya, oke? Oke. Maka kemudian si ayah berangkat, pergi ke luar negeri, dan 1 bulan kemudian, dia pulang ke rumahnya, ke mansionnya ini, dia lihat berantakan semuanya. Rumputnya tinggi, meja makan penuh dengan makanan, ranjang tidak dirapiin, kamar mandinya bau pesing, dapurnya kotor misalkan. Wah, si ayah ini mulai kecewa. Dipanggillah 3 anak ini. Lalu kemudian dipanggil anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Anak-anakku, sebelum saya berangkat ke luar negeri 1 bulan yang lalu, saya sudah bilang ke kalian semua untuk bersih-bersih rumah. Oke? Kenapa rumahnya kotor begini? Kalau kemudian sambil cengengesan anak pertama, anak kedua, anak ketiga, sambil cengengesan mereka berkata, ya iyalah, Papa, gimana sih lu? Orang Bapak cuma ngasih saya reward. Rewardnya cuma kartu nama. Aduh, ya buat apa, Pak? Gak ada nilainya, betul? Gak ada nilainya. Kartu nama bisa buat beli apa? Gak bisa buat apa-apa. Ya siapa yang mau bersih-bersih, Pak? Yang bener aja loh. Lebih baik gue main game. Lebih baik saya happy-happy sama pacar saya, misalkan ya. Nah, lebih baik saya main sama anjing saya, misalkan. Ngapain gue bersih-bersih? Gak ada rewardnya. Lalu kemudian si ayah mengubah peraturan itu. Lalu dia mengatakan seperti ini. Anak-anakku, besok pagi ayah akan pergi ke luar negeri lagi 1 bulan lagi. Saya minta anak pertama untuk bersih-bersih wilayah sini, anak kedua bersih-bersih wilayah sini, anak ketiga bersih-bersih wilayah sini. Sudah saya bagi. Sebagai rewardnya, tetap ayah akan kasih kartu nama. Dan sekarang ada aturan baru. Kalian tinggal di rumahnya ayah. Listrik dari ayah. Fasilitas dari ayah, AC,
PlayStation, alat fitness, ya semuanya, lapangan yang luas, semua fasilitas dari ayah semua. Oke? Saya minta kalian setiap bulan untuk memberikan kartu nama dari saya. Jadi kalau kamu bisa membersihkan wilayahmu, ini wilayah A, ini wilayah B, wilayah C, maka sebagai rewardnya akan saya kasih kartu nama. Setiap bulan saya akan minta kartu nama itu. Setiap bulan saya akan minta. Paham ya? Paham ya? Jadi kalau kamu tidak punya kartu nama itu, maka kamu akan saya kurangi fasilitasnya. Kalau bagi siapa yang tidak bisa nyetor kartu nama setiap bulan, maka saya stop pasokan listriknya. Saya stop kenyamananmu. Ya, kenyamananmu saya stop. Terserah lo. Lo tidur nggak usah pakai AC lo. Rasain lo tidur banyak nyamuk lo. Saya stop. Airnya saya stop. Kamu nggak bisa mandi. Kamu nggak bisa cuci-cuci. Ya, makin banyak fasilitas yang saya stop. Artinya apa? Kalau kamu tidak bisa memberikan saya kartu nama setiap bulan, kenyamananmu akan saya kurangi. Ya, lalu kemudian si ayah berangkat, semuanya sudah mengerti, oke. Kemudian 1 bulan lagi si ayah pulang, rumahnya bersih. Betul? Rumahnya bersih, lalu kemudian si ayah membayarnya dengan memberikan kartu nama. Nyo, anak pertama, nih kartu nama buat kamu. Anak kedua, nih kartu nama buat kamu. Bersih, bagus. Anak ketiga, bersih semuanya. Paham ceritanya? Pertanyaan sederhana. Pertanyaannya sederhana. Kenapa si anak ini, kenapa si anak ini ketika di awal tidak mau dibayar dengan kartu nama? Ini kartu namanya ayahnya ya. Jadi ini kartu nama ayahnya. Jadi misalkan ayahnya namanya Joni ya, namanya Joni, kartu namanya Joni. Jadi yang punya kartu nama siapa? Ya cuma ayahnya. Oke? Kenapa di saat awal mereka nggak ada yang mau? Alah, cuma kartu nama. Yes, jawabannya karena tidak punya nilai. Betul? Kemudian yang kedua, ketika si ayah itu mengubah aturan bahwa sekarang kartu nama ini adalah harga yang harus kamu bayar kalau kamu ingin menikmati fasilitas di sini. Ya, perhatikan, begitu kartu nama ini punya nilai, maka sekarang kartu nama ini jadi berarti. Betul? Ada rewardnya berarti. Ya, sehingga anak pertama bersihkan wilayah A. Anak kedua bersihkan wilayah B, anak ketiga bersihkan wilayah C. Lah, apa alat tukar nilainya? Alat tukar nilainya adalah kenyamanan, betul? Kalau kamu tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh ayah, nggak apa-apa. Nggak ada pecutan, nggak ada tembakan, ancaman, nggak ada. Ya, cuman satu aja, kamu akan saya kurangi kenyamananmu. Udah. Dan akan kamu dipukuli nggak? Kamu nggak akan langsung dibayangkan, waduh, habis gini gue nggak punya listrik, nggak punya air, nggak punya, waduh, gimana ini? Terpaksa dilakukan, betul? Betul? Ya, paham ya? Sejak saat itu si anaknya, setiap kali ayahnya pulang, semuanya sudah bersih. Ya, semuanya ada bayar kartu nama. Setiap kali dia mengambilkan sesuatu, ada reward kartu nama. Membersihkan sesuatu, ada reward kartu nama. Dan setiap bulan, ayah minta, mana kartu namanya? Ini adalah bayaran kamu. Mana kartu namanya? Oke? Pertanyaannya, secara sederhana. Apa yang dimau oleh si ayah ini sih sebenarnya terhadap anak-anaknya? Apakah si ayah ini membutuhkan kartu namanya? Gak butuh. Lah buat apa? Ayah punya segebok kartu nama yang dia ada di meja kerjanya dia. Habis si anak nyetor kartu nama, diapain kartu namanya? Ya dibuang aja. Betul? Ayah butuh kartu nama? No. Apakah ayah butuh kartu nama? Catat ya. No. Ya, tapi kartu nama ini bisa mengontrol anaknya. Oke? Balik lagi. Siapa pembuat sistem kartu nama ini? Ayah. Apa yang dimau oleh si ayah ini? Apa tujuan si ayah membuat sistem kartu nama ini? Sehingga membuat kartu nama ini berubah jadi nilai. Ada hukumannya, ada risk and rewardnya, ada hadiahnya. Apakah si ayah butuh kartu nama dari si anak? No. Lalu kemudian apa yang dibutuhkan oleh ayah kalau bukan kartu namanya? Bukankah si ayah sudah punya banyak kartu nama? Ya. Lalu apa yang dibutuhkan dari anak-anak ini? Komen di bawah. Kalau Anda tahu, Anda paham, Anda sudah lihat 3 video terakhir, Anda akan tahu arah saya kemana. Komen di bawah ya.
Saya tidak bisa berbicara panjang lebar, semoga bisa memberikan insight. Thank you.